Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jurnal Mas Giv yang akan membahas seputar fakta menarik tragedi besar di dunia. Oke guys, kita balik lagi di Jurnal Mas Giv. Nah, kali ini nih ada fenomena menarik nih guys, yaitu dimana ibu-ibu dan bapak-bapak itu tuh mulai mundur sebagai konten kreator di Facebook Pro. Nah, ada beberapa faktor yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak ini ya mulai mundur menjadi konten kreator ya. Nah, karena mereka tuh berpikir bahwasanya menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro tuh sangat mudah guys. Jadi hanya sekedar posting, terus dapat views, terus gajian. Nah, mereka tuh nggak pernah berpikir bahwasanya ya nggak segampang itu menjadi konten kreator guys gitu kan. Apalagi mereka harus bersaing di era digitalisasi atau di era ya benar-benar konten-konten kreator itu yang membutuhkan skill editing yang lumayan tinggi guys. Ya bagi mereka tuh ya beranggapan bahwasanya ya ketika mereka posting ya tiba-tiba ada yang nonton terus mereka gajian gitu, dan ternyata faktanya ya nggak segampang itu gitu loh. Nah, sebenarnya tuh ya dari pihak Facebook pun terjadi perubahan kebijakan monet guys. Nah, yaitu adalah program Facebook Reels bonus yang sebelumnya menguntungkan itu tuh mulai dihentikan di beberapa negara ya termasuk di Indonesia. Nah, hal ini tuh yang membuat banyak kreator merasa tidak lagi mendapatkan hasil yang sepadan dari usaha mereka guys. Terus yang kedua itu ada persaingan yang semakin ketat. Nah, kalau kita lihat ya, saya aja buat konten kayak gini aja tuh ya belum tentu dapat views yang banyak guys itu kan, dengan skill editing terus juga footage yang menarik gitu kan, dan tetap aja gitu. Nah, bagaimana ya mereka yang memang hanya mengandalkan video rekaman atau ya video record keseharian mereka, ya mereka berharap bahwa ada yang nonton banyak gitu, dan itu menurut saya sih agak gak masuk di akal gitu loh. Jadi sebenarnya tuh banyak ibu-ibu tuh yang hanya termakan kayak postingan-postingan orang yang menunjukkan hasil penghasilannya dia dari konten kreator Facebook Pro, dan membuat mereka tuh kayak wah semangat nih buat konten gitu ya. Faktanya ya nggak segampang itu gitu loh. Terus terlebih lagi ya banyak perubahan tren sosial media guys, kayak misalkan TikTok, YouTube Short, dan juga Instagram Reels. Nah, semakin diminati oleh audiens dan kreator ya banyak mantan kreator Facebook ya akan memilih berpindah ke platform lain guys. Nah, terus juga semakin banyak kreator yang memposting hasil penghasilannya di Facebook, itu tuh akan membuat si platformnya tuh berpikir bahwasannya ya harus diturunin nih gitu loh. Karena ya si Facebook berpikir bahwasannya ya yang dia kasih itu udah sesuai gitu loh, dan faktanya kan nggak gitu loh. Makanya sebenarnya tuh ya tergantung para konten kreator guys. Jangan sering banget nih kayak posting hasil penghasilan dari Facebook Pro gitu, karena menurut saya ya itu nggak bagus aja sih. Karena semakin kalian posting ya pihak platform itu akan menuruni. Masalahnya iya kalau para pengiklan makin banyak gitu loh. Kalau misalkan lebih banyak kreator dibanding para pengiklan, ya itu akan bakal menurunin hasil monetnya juga guys gitu loh. Nah, makanya di YouTube itu kan jarang banget ya kayak Atta atau Raffi kayak nunjukin penghasilannya dari YouTube itu ya begitu. Jadi stabil gitu loh guys. Ya semakin banyak konten kreator dibanding pengiklan ya monetisasinya itu akan berbeda tentunya gitu kan. Nah, oleh karena itu ya menurut saya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak ya coba lebih bijak lagi gitu kan. Kira-kira ingin menjadi konten kreator ini hanya sekedar ikutin tren, FOMO gitu kan, atau memang serius gitu. Kalau misalkan memang serius ya harus dipikirin lagi tuh. Dan terus juga masih sabar gitu kan, bersaing gitu kan di dunia konten kreator, ya mulai mencoba buat belajar editing video, terus juga footage, terus ya dan lain-lain lah. Jadi ya nggak hanya cuma sekedar posting terus ada yang nonton, ya nggak gitu juga gitu kan. Nanti takutnya di luar ekspektasi ya mereka berpikir bahwa mereka tuh ditipu sama Facebook gitu kan. Ya nggak juga ya, intinya semua perjalanan para konten-konten kreator yang besar di luar sana itu tuh butuh waktu dan butuh pengorbanan gitu kan, butuh tenaga, butuh pikiran gitu. Jadi nggak segampang yang kita lihat tiba-tiba dia langsung dapat duit banyak tuh, nggak sih guys menurut saya gitu kan. Bagaimanapun ya platform ini lebih pintar dibanding kita gitu loh, dan nggak mungkin semudah itu dapat uang gitu kan. Jadi benar-benar butuh waktu gitu loh. Dan bahkan
beberapa akun channel saya itu tuh baru dapat duit itu ya mungkin sekitar 3 tahunan lah gitu kan. Jadi sekitar 3 tahunan itu baru mulai dapat monetnya dari YouTube gitu kan. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan kalian memang ingin terjun ke dunia content creator, ya baiknya itu ya langsung ke YouTube sih, karena YouTube itu kalian tuh benar-benar digembleng gitu kan, dididik untuk meningkatkan konten kalian tuh yang berkualitas guys. Karena dari sana tuh ada analitiknya juga, terus juga kayak info pengembangan, terus juga kayak ini nih yang harus dirubah kalau misalkan ingin naik views gitu kan. Nah kalau di Facebook ini menurut saya ini agak ribet gitu kan, dan terus juga nggak fair menurut saya, karena ada banyak konten kreator yang re-upload dan itu tuh mendapatkan views yang banyak guys. Nah sedangkan yang konten-konten bagus itu tuh sedikit banget gitu peminatnya gitu kan. Terus nggak cuma itu guys, jadi kalian tuh benar-benar harus mempelajari nih demografi setiap platform guys. Nah kayak misalkan di Facebook itu kan rata-rata kayak bapak-bapak dan ibu-ibu yang penggunanya gitu kan, dan orang-orang anak muda, dan itu tuh sedikit gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian menampilkan video-video yang editingnya bagus itu ya para bapak-bapak dan ibu-ibu tuh nggak terlalu suka gitu loh. Jadi ya demografi audiens setiap platform itu ya harus dipelajarin juga guys gitu kan. Nah kalau misalkan kalian konten-konten berkualitas ya itu bisa di YouTube gitu kan, karena ya yang nonton itu rata-rata ya demografinya juga akan berbeda gitu kan. Nah jadi buat kalian nih yang ingin jadi content creator ya baiknya pelajarin dulu nih kira-kira demografinya, karakteristik audiens gitu kan, dari setiap platform tuh dipelajarin dulu. Terus juga jangan namanya upload penghasilan tuh di posting di beranda kalian guys, karena itu nggak bagus aja menurut saya gitu kan. Karena dan takutnya ya semakin kalian banyak upload, si platformnya itu ya akan menuruni hasilnya gitu guys. Jadi akan menuruni pembayaran ke konten kreator gitu. Nah karena menurut saya ya faktor kenapa Facebook mengurangi penghasilannya ya itu karena banyak konten kreator itu yang memposting penghasilannya dia gitu kan di beranda mereka. Ya paling kurang lebih seperti itu guys untuk pembahasan kenapa nih para ibu-ibu tuh mulai malas lagi nih menjadi konten kreator di Facebook Pro. Ya intinya kalau yang saya lihat ya terkadang ibu-ibu tuh kan FOMO ya, jadi yaudahlah gue asal posting aja kan, misalkan lagi anaknya lagi jalan di mana terus di videoin terus diupload gitu kan. Jadi menurut saya tuh nggak segampang itu gitu loh. Walaupun ada yang kayak gitu, tapi dia tuh ada skrip gitu loh, ada narasi yang memang sesuai gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar rekam video terus habis gitu udah ya menurut saya sih itu nggak akan bagus gitu loh. Oke guys, paling itu aja ya untuk pembahasan. Nanti kita akan bahas lagi tentang berita lainnya guys. Oke, see you next, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.